Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Zulfadli dengan NIM 2422311153 dengan prodi Ilmu Komputer dengan mata kuliah Elektronika Dasar. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan contoh soal untuk rangkaian loop 1 dan loop 2 dengan menggunakan rumus hukum Kirchhoff 1 maupun hukum Kirchhoff 2. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita kerjakan contoh soal sebagai berikut. Baik, kita langsung saja masuk pada contoh soal. Yang pertama, kita identifikasi dulu apa yang kita ketahui dari petunjuk soal pada rangkaian ini. Di sini sudah ada nilai dari E1, E2, R1, R2 dan R3. Nah, kemudian langkah selanjutnya cara mengerjakan soal seperti ini. Yang pertama, kita tentukan dulu atau mengetahui di mana arah loop itu berputar, begitu. Jadi kita tentukan dulu arah loopnya, kemudian kita tentukan arah arusnya. Setelah kita menentukan arah arusnya, kemudian disitulah kita bisa mengetahui kutub positif maupun kutub negatif dari arah arusnya maupun untuk tegangannya. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu untuk loop satunya. Di sini loop 1 untuk E1-nya itu ketika loop 1 ini berputar searah jarum jam, dia ketemunya untuk E1-nya itu ketemu kutub positif. Maka kita tulis untuk loop satunya E1 itu bernilai positif. Kemudian kita perhatikan sini arah loopnya searah dengan arah loop untuk arah arus untuk I2. Ketika arah loop dan arah arus sejajar atau searah itu, maka arah arusnya itu bernilai positif. Maka untuk I2 itu bernilai positif nantinya ya. Seperti ini, I2 kali R1, karena I2 itu berpasangan dengan R1. Kemudian kita perhatikan lagi arah loopnya itu untuk arah arus I1 dia itu berlawanan ya, dia berlawanan. Maka kutub I1 itu bernilai negatif. Jadi untuk I1 itu akan bernilai negatif, begitu. Nah, setelah kita menentukan kutub positif maupun kutub negatif dari tegangan dan arah arus, maka kita membuat persamaan untuk rumusnya. Nah, seperti ini. E1 tambah E2 tambah I2 kali R1 minus ya atau kurang I1 kali R2. Nah, kemudian kita tentukan lagi untuk arah loop 2. Nah, arah loop 2 ini sama dengan arah loop 1, yaitu sejajar atau searah jarum jam. Nah, di sini kita perhatikan untuk E2-nya, dia itu arah loopnya ketemu dengan kutub negatif. Maka untuk E2 nantinya itu bernilai negatif ya. Kemudian kita perhatikan arah loopnya untuk arus ya I1, dia itu sejajar atau searah, maka nantinya I1 itu akan bernilai positif. Kemudian kita perhatikan lagi arah loop untuk I3 itu kan sejajar atau searah, maka arusnya nanti I3 ini akan bernilai positif. Maka kita buat persamaannya seperti ini ya, seperti arah loop 2 loop satunya seperti IE2 tambah I1 kali R2 tambah I3 kali R3. Nah, setelah kita membuat persamaan untuk loop 1 dan loop 2, ini akan digunakan untuk memasukkan nilai-nilai yang setelah itu kita ketahui, begitu ya, kita ketahui. Kemudian kita masukkan persamaan loop 1 ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui di sini ya. Untuk E1 nilainya 67 ya, nilainya positif. Kemudian E2 nilainya 63 tambah 57. Dari mana 57? Dari R1 ya, dari R1. Kemudian kurang R2 ya, 59 kali I1 sama dengan 0. 59 itu dari R2. Kemudian setelah itu di sini kita perhatikan, kita jumlahkan 67 dan 63, maka hasilnya 130.
Kemudian I2 dan I1-nya ini kita tetap tulis ya di sini sama dengan 0 ya, 0. Kemudian kita perhatikan di sini yang 130-nya ini kita pindah ruaskan yang tadinya positif menjadi negatif seperti itu. Nah, maka untuk loop 1 hasilnya yaitu 57 kali I2 kurang 59 kali I1 sama dengan minus 130 seperti itu. Kemudian kita kerjakan untuk loop 2. Nah, di loop 2 ini hal yang pertama kita lakukan itu mensubstitusikan untuk persamaan ini, karena di sini ada hukum Kirchhoff 1 ya, yang dimana I1 tambah I2 sama dengan I3. Maka hasil substitusi yang nanti akan jadinya itu seperti ini. minus E2 tambah I1 kali R2. Nah, yang tadinya I3 akan menjadi ini ya, I1 tambah I2. I1 tambah I2 kali R3. Nah, kemudian kita jabarkan dari persubstitusian ini, hasilnya dari persamaan ini kita minus E2 tambah I1 kali R2 tambah I1 kali R3 ya, tambah I2 kali R3. Nah, setelah itu kita masukkan nilai-nilainya yang kita ketahui di sini, yaitu min E2 ya, min E2 itu kita masukkan minus 63 tambah 59 kali I1 ya untuk R2-nya, tambah 55 kali I1 untuk R3-nya. Di sini juga tambah 55 kali I2 ya, R3 sama dengan 0. Setelah itu kita menjumlahkan yang sama-sama yaitu 59 dan 55. Karena di sini ada 2 untuk I1-nya, maka kita jumlahkan 59 tambah 55 sama dengan 114. Maka minus 63 tambah 114 kali I1 tambah 55 kali I2 sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita perhatikan di sini untuk minus 63 kita pindah ruaskan yang tadinya minus menjadi positif seperti ini. Jadi kita sisakan hanya 114 kali I1 tambah 55 kali I2 sama dengan 63. Nah, seperti itu. Maka untuk hasil loop 1 dan loop 2 seperti ini untuk keduanya ya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil untuk loop 1 dan loop 2, tahap selanjutnya dalam pengerjaan soal seperti ini yang perlu kita perhatikan yaitu untuk mengeliminasi. Nah, dari persamaan ini kita tulis di sini untuk eliminasi. Kemudian kita sejajarkan antara I2 ya untuk ruas atas dan ruas bawah, I2 dan I2, I1 dengan I1. Kemudian kita kalikan untuk I2-nya ini dikali berapa agar hasilnya nanti itu sama. Maka perkalian yang cocok yaitu 57 kali 55, 55 kali 57. Maka kita kalikan juga 59-nya dan 114-nya dengan min 130 dan 63. Maka hasil dari perkalian di atas ini sama dengan ini ya, untuk I2-nya ini sama-sama nilainya dan juga ini hasilnya. Kemudian kita tentukan apakah ditambah ataupun dikurang supaya hasilnya sama-sama 0. Maka yang tepat itu adalah dikurangkan. Kemudian hasil dari pengurangan ini seperti ini, minus 3245 kurang minus 6498 kali I1 sama dengan ini ya, 3253. Di sini juga minus 7150 dikurang 3591, maka hasilnya minus 10.000. Seperti itu. Minus 10.741. Kemudian di sini kita perhatikan untuk 3253 ini kita pindah ruaskan. Kita hanya menyisakan I1 karena kita mencari nilai pada I1. Maka kita bagi minus 10.741 dibagi 3.253, maka hasil untuk I1 yaitu minus min 30 ampere ya, seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil I1, sekarang kita mencari nilai I2. Nah, caranya kita masukkan ya untuk 3135
kali I2, kemudian kurang 3245. Nah, dari I-nya di sini tadinya kita masukkan hasil yang ini, minus 3,30 ampere. Nah, kemudian dari perkalian ini minus 3245 kali minus 3000 kali 3,30, maka hasilnya itu 10.708,5. Maka setelah itu angka 10.000-nya ini kita pindah ruaskan, yang tadinya positif menjadi negatif, seperti itu. Jadi minus 7.150 dikurang 10.708,5, maka hasilnya itu 17.858,5. Nah, setelah itu sama juga yang di atas, yang 3.135 ini kita cari nilai I2-nya, maka kita pindah ruaskan, maka menjadi pembagian. Nah, kemudian minus 17.858,5 dibagi 3.135, maka hasil untuk I2 sama dengan minus 5,69 ampere. Maka untuk nilai I1 sudah kita dapatkan dan nilai I2 sudah kita dapatkan. Nah, langkah terakhir yaitu menentukan nilai untuk I3. Karena nilai I3 itu sama dengan hukum Kirchhoff 1, yaitu I1 tambah I2, maka kita sisa jumlahkan I1-nya dan I2-nya. Nah, seperti ini kita masukkan nilai-nilainya, minus 3,30 dikurang 5 kurang 69 sama dengan min 8,99 ampere. Jadi nilai I3 yaitu min 8,99 ampere. Jadi nilai I1 sama dengan min 3,30 ampere, I2 sama dengan min 5,69 ampere, dan I3 sama dengan min 8,99 ampere. Seperti itu. Baik, itulah cara mengerjakan untuk rangkaian yang loop 1 dan loop 2. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.